Astaghfirullah min kulli dhanbin astaghfirullah min qawlin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul berhadir pada malam hari ini, bisa bertemu kembali, bisa meneruskan kegiatan kita, amaliyah kita. Salawat serta salam semoga tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari zaman dulu hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Meneruskan pembacaan kitab sampai di faslun wa 'alaika bil muhafazah 'ala sunanir ratibah allati arsyadaka asy-syar'u ila fi'liha qabla al-maktubat wa ba'daha wahdar an tasahala bitarki syai'in minha wa ma fataka minha li udrin fabadir biqada'ih. Musannif muallif beliau mengatakan wa 'alaika bil muhafazah, hendaklah engkau selalu menjaga sunnah-sunnah, maksudnya salat sunnah yang memberikan petunjuk kepada engkau oleh syariat kepada mengerjakan salat sunnah tersebut qoblal ma'tubat, qoblal maktubat wa ba'daha, sebelum salat yang wajib, salat sunnahnya, atau setelah salat wajib. Salat sunnah sebelum salat wajib disebut dengan qobliyah. Salat sunnah setelah salat wajib disebut dengan ba'diyah. Usahakan kita kerjakan semampu kita. Subuh ada qobliyahnya, disebutkan dalam sebuah hadis, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh maka lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu nilai salat 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Jangan ditinggalkan, kerjakan. Setelah azan, kemudian jawab azan, baca doa azan, laksanakan salat qobliyah subuh. Mumpung umur kita masih ada, mumpung kita masih sehat. Jangan sampai kita disadarkan oleh Allah ketika kita sudah tidak mampu untuk mengerjakan salat sunnah. Ketika kita sedang sakit baru kita sadar. Ketika kita menetes air mata di paguringan kita, di perabahan kita, baru kita sadar ingin sholat namun tidak mampu lagi. Karena kita dulunya waktu sehat kita tidak peduli dengan nasihat-nasihat guru agama, dengan nasihat-nasihat Pak Ustaz. Guru ada, ustaz ada di depan kita, di belakang rumah kita, di depan rumah kita, di kampung kita mereka ada. Kenapa kita tidak mengambil nasihat dari mereka? Padahal mereka itu menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Kita baru sadar setelah kita sakit,
setelah kita stroke. Sangat disayangkan. Umur sehat tidak diisi dengan ibadah. Ada yang lagi sadarnya ketika sudah dalam kubur. Ketika sudah di dalam kubur, mana mungkin untuk kembali ke dunia. Baru sadar di dalam kubur, namun tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa mengisi amal soleh. Percuma, penyesalan di dalam kubur. Maka dari itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, baik yang di dalam masjid maupun di jiran-jiran masjid, maupun yang ada di kampung ini yang sampai pengeras suara ini, isilah waktu, isilah umur dengan ibadah. Umur tidak berbau, umur kita tidak tahu. Kita mungkin menyangka umur kita sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tidak bisa kita menyangka seperti itu, karena umur hanya Allah lah yang tahu, dan Allah yang menentukan umur kita. Jadi subuh itu ada qobliyahnya, kemudian zuhur pun ada qobliyahnya, qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian asar ada qobliyahnya, maghrib pun ada qobliyahnya, setelah maghrib ada ba'diyahnya, sebelum sholat isya ada qobliyah, sesudah sholat isya ada ba'diyah. Maka kerjakanlah. Tetapi kalau kita banyak hutang, maksudnya hutang kodoan solat, dulu masih sehat, dulu masa muda, banyak solat ditinggalkan, maka wajib itu diqodho. Jangan dulu mengerjakan sunnah, solat sunnah, memperbanyak solat sunnah, kodoan dulu yang dipentingkan dan diutamakan. Karena itu solat yang ditinggalkan selama kita masih hidup, maka dituntut untuk membayarnya. Walaupun sudah bertahun-tahun, sudah 20 tahun yang lalu pernah meninggalkan satu kali solat, tetap wajib diqodho. Selama kita masih hidup, dituntut untuk mengqadha salat tersebut. Wahdar anta sahala bi tarki syai'in minha. Hati-hatilah, hindarilah engkau meremehkan dengan meninggalkan salat sunnah tersebut. Wa ma fataka min hali udrin fabadir biqadha'i. Salat sunnah yang engkau tinggalkan dengan sebab ada uzur, maka qadalah. Qobliyah ba'diyah tadi boleh diqadha, sunnah diqadha. Nah, tetapi kita lihat dulu, kita ni hutang qadhaan wajib ada kada? Oh ada, utamakan nang wajib dulu. Utamakan nang wajib supaya lunas hutang kita. Nah, kemudian baru kita memperbanyak salat sunnah. Faslun wa 'alaika bil khusyu' fi salatika. Ada sebahagian para ulama, orang-orang soleh itu, mereka itu beribadah merasa kelezatan pada solat mereka. Ada mereka yang diberikan kelezatan dalam ibadah itu dalam mengajar. Ada yang diberikan kelezatan dalam beribadah itu pada silaturahim. Nah, ada sebahagian orang-orang yang diberikan kelezatan nikmat dalam ibadah di ketika melaksanakan ibadah salat, sehingga ada mereka berperang di jalan Allah membela agama. Ketika mereka salat, terkena anak panah di badan mereka. Waktu kena ketika salat itu tidak merasakan sakit, tidak merasa sakit. Setelah keluar salat baru merasakan sakit. Kenapa demikian? Karena khusyuknya mereka, karena merasa lezatnya mereka
hati mereka memandang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka itu sebahagian mereka diberikan kelezatan, kenikmatan beribadah, dalam ibadah mengajar. Sampai-sampai mereka dalam keadaan sakit tetap mengajar, menyampaikan faedah ilmu agama. Maka berusahalah kita merasa lezat di dalam ibadah. Bagaimana kita ingin merasa lezat dalam ibadah? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah istiqamah. Istiqamah baru merasakan lezat. Jangan berharap kita merasakan lezat dalam ibadah, merasakan lezat dalam ingat kepada Allah, merasakan lezat dalam munajat kepada Allah, kalau kita tidak istiqamah. Permulaannya adalah istiqamah dahulu. Wa 'alaika bil khusyu' fi salatika. Hendaklah kamu melaksanakan solat kamu itu dengan khusyuk semampu mungkin. Kita terlebih dahulu ketika wudu khusyuk, jangan berpander. Kemudian ingat di dalam wudu kepada Allah, bahwasanya Allah yang menolong kita. Ingat niat kita, untuk apa kita wudu, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pintangan wudunya sudah ingat dengan Allah, maka di pintangan solatnya nanti mudah mengingat Allah. Tapi kalau wudunya sembarangan, asal wudu aja, maka di solatnya nanti begitu juga, sembarangan juga pikirannya. Wa hudurul qalbi, laksanakan solat berusaha untuk hadir hati. Itu hadir itu mengingat Allah. Minimal apa yang kita baca kita dengar. Minimal itu dari Allahu Akbar sampai salam kita dengar, kita resapi. Dan anggota badan kita tidak banyak bergerak, bahkan tidak bergerak. Kalau memang gerakan dituntut seperti ruku', tidak, kan itu memang harus hadir hati, berusaha ingat Allah ketika sholat, mengingat pertolongannya kah ketika kita sholat, mengingat rahmatnya kah, mengingat perbuatan Allah kah. Wa tahsinil qiyam, dan bagus melaksanakan sholatnya, rukunya sempurna, i'tidal sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna, didengarkan bacaannya dengan merasakan bacaannya di dalam hatinya. Kemudian kalau bisa mengerti makna yang dibaca. Wartatilil qiraah wa tadabburiha, dan engkau laksanakan salat engkau itu teratur bacaannya, tartil bacaannya, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa. Itu arti tartil. Wa tadabburiha, dan sambil mengingatnya, sambil mengingat maknanya. Nah, itulah yang mendukung atau yang memudahkan kita khusyuk di dalam solat. Wa isbamir ruku wa sujud basairil arkan, sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, dan semua rukun-rukun kerjakan. Kadang-kadang kita dengar di masyarakat itu, bahkan kita berhadapan, ada beberapa orang yang meremehkan masalah solat ini. Mereka meninggalkan solat, bahkan mereka mengatakan yang penting ingat dengan Tuhan, kada perlu lagi solat. Kayaknya meremehkan dengan ibadah solat, padahal ibadah solat itu adalah penyambung hubungan dia dengan Allah. Ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, maka berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh itu. Orang yang berhubungan dengan Allah tentu mulia. Allah maha besar.
orang yang berhubungan dengan Allah maka menjadi besarlah kemuliaannya. Orang yang sujud itu orang yang hebat. Berapa banyak orang yang kadang-kala sujud karena sibukan mereka, karena pekerjaan mereka. Jadi kalau orang bisa sembahyang itu luar biasa sudah. Dan sujud itu luar biasa. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, yang maknanya, waktu yang paling dekat seorang hamba itu dengan Allah itu waktu ketika dia sujud. Itu dia sangat dekat dengan Allah. Nah, apabila dekat dengan Allah tentu mulia, tentu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremeh-remehkan salat itu, karena salat itu hubungannya dengan Allah yang menciptakan kita. Wal muhafazah 'ala sunani wal adabi allati nadabaka syar'u ila al-amali biha fi salatika. Dan kemudian jangan lupakan memelihara sunnah-sunnah dan adab-adab yang disunahkan oleh syariat untuk mengamalkannya di dalam solat engkau. Nah, jadi solat itu ada sunnahnya, ada wajibnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, di antara sunnah-sunnah solat, di antaranya ada sunnah sebelum solat, ada sunnah setelah ketika kita melaksanakan solat, ada sunnah setelah tuntung solat. Banyak sunnah-sunnah di dalam solat itu. Para ulama menghitung, ulama fikih, sunnah-sunnah yang di dalam solat itu ada 500 sunnah. Mereka hitung. Ada yang lebih teliti lagi, lebih panjang lagi meneliti sampai 800 sunnah. Ada yang sampai 1000 sunnah. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa mengerjakan solat kita dengan sempurna, rukun syaratnya dan sunnah-sunnahnya. Wal ihtiraz amma yujibu naqsan fis salati aw yafutu bihi wujudul kamal. Dan engkau melaksanakan solat menghindari yang membuat solat engkau kurang atau tidak dapat kesempurnaan solat. Karena apa? Karena sunnah-sunnahnya tertinggal. Kadang kita itu melaksanakan solat itu ingin buru-buru, sehingga iqamah sebelum solat ditinggal, kemudian zikir sebelum solat tertinggal, bahkan sunnah di dalam solat tertinggal. Mengangkat tangan ketika hendak ruku tertinggal, kemudian bangkit dari ruku itu mengangkat tangan. Karenanya buru-buru melaksanakan solatnya maka banyak tertinggal sunnahnya. Ini iblis itu kada tinggal diam dengan orang beriman ini. Melihat orang itu sudah mau sembahyang, sudah istiqomah dalam mengerjakan sembahyang, iblisnya menggoda, mewaswasi dalam hati manusia itu supaya kesempurnaan solat itu kada terkerjakan, sunnah-sunnahnya tertinggal, sehingga mengerjakan solatnya buru-buru, berhancap berdadas. Fa idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda musbirah taqul hafizakallah kama hafiztani wa ila kharajat sauda mazlimah taqul dayya'akallah kama dayya'tani. Apabila engkau mengerjakan solat dengan sempurna syarat rukun dan sunnahnya, maka keluarlah dari solat itu bayda musfirah, sesuatu yang putih yang bercahaya.
Dia mengatakan hafizakallah kama hafiztani. Apabila kita mengerjakan solat dengan sempurna, maka keluar sesuatu yang warnanya putih, bersinar, bercahaya, mengatakan hafizakallah kama hafiztani. Semoga memelihara engkau oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku. Ujar sembahyang bepandirnya. Wa illa kharajat sauda mudlimah. Kalau tidak sempurna solatnya, maka keluar dari solat itu berbentuk hitam gelap, mengatakan doyya'akallah kama doyya'tani. Semoga menyempitkan kepada engkau oleh Allah, semoga menggalaukan kepada engkau oleh Allah, kama doyya'tani, sebagaimana engkau menyempitkan aku. Semoga menelantarkan engkau oleh Allah sebagaimana engkau menelantarkan aku. Kata solat kita yang kita kerjakan tidak sempurna. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diberi pahala seseorang dari solatnya kecuali solat yang dia pikirkan, yang dia khusyuk. Nah, kita dengan kawan kita, dengan orang-orang lain, solat kita sama, 2 rakaat sama solat subuhnya, isyanya sama 4 rakaat, zuhur dan asarnya sama, kemudian maghribnya sama 3 rakaat. Itu bisa berbeda-beda pahalanya. Ini lebih besar, ini sedang, ini kecil benar pahalanya, tergantung kehusyuannya. Padahal rukunnya sama, tergantung hatinya masing-masing. Bilanya khusyuknya sempurna, ingat Allahnya bagus di dalam solatnya, maka sempurnalah pahalanya. Itu kalau kita meneliti, melihat solat kita aja sudah berbeda pahalanya, apalagi ketakwaan kepada Allah. Jadi kita tidak bisa merasa bersih, merasa paling takwa, kada bisa, karena kita tidak tahu apakah kita yang bertakwa, apakah orang lain yang lebih takwa daripada kita. Jadi kita tidak bisa meremehkan orang lain. Ada 3 dilarang untuk diremehkan, dilarang untuk dikecilkan. Yang pertama, ibadah. Jangan diremehkan, karena di dalam ibadah itu, disitulah letak keridhaan Allah. Sekecil apapun ibadah itu bisa membuat Allah ridha. Bersedekah 1.000 rupiah, bersedekah 500 rupiah, jangan diremehkan. Itu sedikit saja Pak sedekahnya, kada. Itu bisa membuat Allah Ta'ala ridha. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan maksiat. Sekecil apapun maksiatnya jangan diremehkan, karena di situ letak murkanya Allah. Kalau Allah murka, kalau sudah Allah murka, ya Allah, walaupun kecil dosanya, kalau sudah Allah murka, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, jangan meremehkan seseorang, karena kita tidak tahu, di mana Allah meletakkan kekasihnya pada diri seseorang. Mungkin inya kada baik menurut pandangan kita, belum tentu. Mungkin inya menjadi kekasih Allah, secara zahirnya memang kada baik, belum tentu, kita kada tahu. Akhirnya
belakangannya kita ada tahu bisanya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya ila al-uqubati asra'u. Imam Hasan Basri beliau pernah mengatakan setiap salat yang dikerjakan tidak hadir hati padanya, maka itu ilal uqubah, kepada siksaan itu lebih cepat. Maka berusahalah untuk khusyuk, untuk hadir hati di dalam solat. Jangan sampai isi solat kita cuma menghayal. Ya kalau kadang-kala seluruhnya khusyuk, barang adalah ingat Allah di dalam solat itu. Sampai dong, belum berapa menit lagi? Wasyaitan la'anahullah harisun ala ayuskilal mu'min inda salati hatta innahu yabtahu lahu inda qiyamih ila salati minal hawaidi wa yudhakiru asya'a minal umuri allati tuhimmuhu fi dunyah lam takun lahu qabla salah ala balin. Syaitan itu tidak tinggal diam. Syaitan yang Allah laknat itunya selalu membuat orang beriman itu lupa di dalam solatnya, lalai di dalam solatnya, sehingga syaitan itu membukakan pikiran orang nang solat keperluan-keperluan dunia yang sebelumnya tidak diingat. Sebelum solat kada ingat keperluan dunia itu. Ketika mulai sholat Allahu Akbar, terbuka pikiran, ingat ini, rencanakan ini. Nah itu syaitan tuh gawiannya. Wa qasadal la'in bidzalika ayashghilahu fi salati anil iqbal 'ala Allah wal huduri ma fiha. Tujuan syaitan menyibukkan manusia, melalaikan manusia di dalam solatnya, sehingga hati manusia itu tidak menghadap Allah, tidak bisa ingat Allah di dalam hati, di dalam solatnya. Wa idza lam yahsul lahu fatahul iqbal minallah. Nah apabila seorang hamba itu tidak merasakan khusyuk di dalam solatnya, maka dia fatahul iqbal minallah, keluputanlah dia menghadap Allah dengan sempurna. Wa rubbama kharaja min salati ma'zuran. Terkadang dia mengerjakan mengerjakan salat mendapatkan dosa. Karena apa? Di dalam salatnya tidak khusyuk, lupa dengan Allah sama sekali dan lupa dengan salatnya. Apa yang dia baca kada ingat. Walidzalika istahabbal ulama rahimahullah lil musalli ay yaqra inda iradati dukhul bis salah qul a'udzu birabbin nas. Maka dari itulah para ulama menganjurkan sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar disunnahkan membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, di tempat kita biasanya baca qul a'udzu birabbin nas itu yang mau qomat aja, yang iqamah aja. Padahal sunnah seluruhnya. Siapa hendak sembahyang sebelum takbir membaca qul a'udzu birabbin nas, supaya was-was hilang di dalam hati, supaya syaitan kada masuk mewaswasi dalam pikiran dan dalam hati. Faslun wa yambaghi alla tudawima fi salatika ala qiraatin suratin makhsusatin ba'dal Fatihah illa in warada syar'u bih. Sebaiknya apabila engkau mengerjakan salat, engkau jangan terus-menerus
membaca surah tertentu setelah Fatihah kecuali ada anjuran syariat. Nah, kita kalau melaksanakan sholat usahakan surahnya tuh beda-beda. Maghrib beda dengan isya, kemudian subuh beda lagi. Jangan itu aja. Nah, kecuali memang syariat menganjurkan harus itu surahnya. Nah, harus kita kerjakan. Seperti sholat subuh di hari Jumat. Sholat surah apa? Surah Sejadah. Itu memang anjuran syariat. Ketika hari Jumat di rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa dzalika qira'ati alif lam mim sajadah hal ataka al insan fi subhi yaumil jumu'ah. Nah, jadi subuh Jumat itu syariat mensunahkan ayatnya setelah surah Fatihah, surahnya setelah surah Fatihah subuh Jumat. 1 alif lam mim as-sajadah. Rakaat yang kedua hal ata 'alal insan. Wahdar an tudawima fi salatika ala qiraati suratil qasirah kal kafirun wal ikhlas wal muawwidzatain in kunta imaman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan seluruh dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, Islam sempurna, masuk surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, yang halal, tidak dihisab di hari kiamat nanti, diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjauhi maksiat, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, istiqomah dalam ibadah, mati dalam keadaan ibadah. Berikan rezeki yang luas, yang halal, tidak dihisab di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, bisa memanfaatkan waktu, mengisi waktu kita dengan amal soleh. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.